saya bawa deh ke Mabes Polri, suruh ditahan sama saya. Ya kan gampang aja kan kalau memang ada, kan DNA tidak menghentikan terhadap kasus penyelidikan dong. Iya. Artinya kalau ada bukti, ada petunjuk, ada arah menuju Peggy siap nggak diperiksa? Siap. Sahabat Kompas TV, bersama saya sudah hadir Peggy Setiawan Cianjur bersama Kang Deddy Mulyadi, yang kabarnya Kang Peggy Cianjur ini santer dikait-kaitkan dengan pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Setelah bebasnya Peggy Setiawan Cirebon, bagaimana keterangannya kita akan coba tanya-tanya. Gimana Kang Peggy Cianjur, Peggy Setiawan Cianjur, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nih Kang Deddy, ini banyak berita di media sosial terutama mengaitkan tentang pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah Kang Peggy Cianjur setelah bebasnya Peggy Setiawan. Ini Kang Deddy bagaimana melihat ini nih, kabar ini? Kalau secara pribadi saya sebel sama dia. Secara Pribadi kalau ngomong pribadi, saya sebel sama dia. Kenapa saya sebel? Karena ini anak pemalas. Ya kan kerjanya nongkrong, ya kan bajunya bagus-bagus. Ini saya sebel loh. Sekolahnya ijazahnya nggak diambil, kerjanya pacaran, kerja enggak. Kalau saya secara pribadi saya ini sebel orang-orang kayak gini, gitu loh. Oke. Tetapi ketika didera tuduhan itu, saya kan lihat bapaknya. Bapaknya kuli bangunan. Nah kalau terus didera masalah, kuli bangunannya berhenti. Makan anaknya dari mana? Seperti ada kesamaan ya antara Peggy Setiawan Cirebon dan Iya, ini Peggy kuli Cianjur bangunan juga. Dia kan harus menafkahi istri. Punya anak juga kan dari istri yang kedua kan. Karena istri yang pertamanya ini nikah lagi sama orang Palembang. Setelah itu kata orang Sunda mah didatangan hente, dibiayaan hente. Dia pergi ke Palembang dan tidak ber-KTP sampai sekarang. KTP-nya KTP Palembang dan hilang. Kabupaten Oke, Lahat. Kang Deddy. Nah, kemudian karena perilaku dia itu kan bermedsos segala macam, gaya lah si jelema beunghar sih ya teh. Itu berdampak pada penderitaan ayahnya. Saya jujur, saya nggak nolong Peggy, saya nolong bapaknya. Oke. Nah, saat ini kan sebenarnya orang-orang bukan orang-orang ya, saya sebutnya netizen kali ya. Netizen di media sosial mengaitkan Peggy Cianjur ini dengan anak mantan Bupati Cirebon. Nah, orang boleh nakal, Pak. Orang boleh jadi ketua Monreker, iya, diakui kan. Dia pacaran sama janda anak 2, iya. Gitu loh. Dia baju bagus, iya. Dia malas, iya. Ijazah nggak diambil, iya. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia adalah anak mantan Bupati Cianjur atau anak wakil Bupati Cianjur. Nah, ini kan harus dibuktikan, ya kan? Pertama, coba lihat wajah dia sama bapaknya, mirip nggak? Sekilas mirip. Ya kan? Gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ibunya ada yang melahirkannya. Bapaknya bikinnya ada, tempat bikinnya tahu. Nah, kan orang tetap nggak percaya kan? Karena nggak percaya, kan saya selalu ingin berbasis sains. Kan ribut-ribut terus debat, bahwa ini bantah-bantahan nggak akan selesai. Sains dong. Ya sains lah, dibawalah kita ke lab DNA di Jakarta. Gitu kan? Berarti ada langkah untuk membuktikan bahwa ini bukan anak mantan iya, Bupati lab Cirebon dong, itu. sains dong, nggak bisa perdebatan aja, sains dong. Kalau awal juga saya curiga dia bohong nggak bertato pakai tato, kan curiga kalau awal kan. Tapi kan kecurigaan itu kan pada akhirnya akan selesai manakala ada pembuktian otentik berdasarkan saintifik. Maka dibawalah ke lab di Jakarta. Nama labnya apa? Genos. Ke Genos, di lab lah. Ketika sudah di lab, lain lah gitu, labnya ditukar hasilnya, labnya palsu. Lah, nggak ada masalah gitu loh. Kalau kita dituduh apapun ya silahkan aja. Tugas saya kan membawa orang karena kebenaran. Kemudian tuduhan pada saya masuk angin, takut ancaman. Dulu sampai sekarang saya nggak pernah ada yang ngancam kok. Ada yang bikin saya mau diracun, nggak ada. Artinya Kang Deddy mau membuktikan apa sih sampai tes DNA? Membuktikan bahwa mereka itu harus mendapat ketenangan dalam hidupnya. Bapaknya harus tenang, ibunya harus tenang. Ibunya diberhentikan loh kerja di rumah makan. Gara-gara dituding bahwa Peggy Cianjur terlibat dalam pembunuhan. Iya. Nah, saya kan buktikan dia bukan anak Bupati Cirebon. Dia anak Pak Cecep. Baik. Dahlan Setiawan. Kalau ada yang bisa membuktikan ini adalah anak
Bupati Cianjur, Cirebon, ya kan? Ya bawa aja buktinya gitu loh. Bawa aja bukti, Sok, sodorkan. bawa DNA dari keluarga. Itu kan DNA dari ini sudah ada nih. Kan sudah diposting DNA-nya. DNA itu dibawa, kemudian buatlah DNA terhadap Ibu Ayu di Cirebon, DNA terhadap mantan Bupati Cirebon. Kan ini mantan wakil bupati, suaminya kan mantan bupati. Iya. Di DNA dua-duanya. Nanti disamakan, cocok enggak kan gampang, Pak. Ini abadnya abad sains, ya kan, bukan lagi abad berdasarkan ramalan. Betul. Nanti karena apa? Kita ini dulu menghujat Linda. Karena Linda itu kesurupan, dari kesurupan itu melahirkan tuduhan terhadap 11 terpidana dan 3 DPO, bayangin. Masa kita mau ngikutin rekor itu sih? Nah, ini ya, maka saya mengikutin rekor itu, maka saya bawa ke arah sains. Nah, kalau terbukti sains tidak percaya juga, sainsnya pengen luar negeri, Singapura, Amerika, ya silahkan aja. Mereka bersedia ikut ke Singapura. Hasilnya gimana, Kang? Ya 99,9% cocok. 99,9% Anak cocok. bapaknya orang dia yang bikin kok. Artinya secara sains yang disebut Kang Dedi, bahwa Peggy Cianjur ini tidak ada kaitannya dengan mantan bupati. Tetapi kalau dihubungkan dengan persoalan kasus, ini saya terbuka aja. Andai kata pun dia, kan dia sudah terbukti anak Pak Cecep dengan Bu Elisna. Dia ada keterkaitan dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Peggy. Pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki di Cirebon. Ya bawa aja alat buktinya nih, saya bawa sekarang, saya bawa deh ke Mabespori. Suruh ditahan sama saya. Ya kan gampang aja kan kalau memang ada. Kan DNA tidak menghentikan terhadap kasus penyelidikan dong. Iya. Gitu loh. Betul. Sederhana aja. Ini saya mau ke Kang Peggy Cianjur. Kang Peggy Cianjur, bagaimana nih ketika mendengar pertama kali Akang dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Jujur sebenarnya emang pertama kali dengar emang kaget. Kenapa disangkut pautin sama masalah yang di Cirebon, padahal masalah di Cirebon Peggy sama sekali gak tahu. Nggak tahu kasusnya atau nggak tahu kasusnya. Oh gitu. Sejak kapan Kang Peggy tahu kasus bahwa ada kasus Vina Cirebon yang sejak udah ramai kayak gini, udah viral kayak gini. Sejak udah viral, anak-anak pada ngirim, katanya viral masalah apa? Pasti lihat-lihat masalah pembunuhan Vina dan Eki yang di Cirebon. Padahal Peggy ke Cirebon juga belum pernah gitu. Peggy ke Cirebon belum pernah. Punya saudara atau teman juga enggak di Cirebon. Apalagi punya bapak. Apalagi punya bapak. Oke. Tapi ketika Kang Peggy dikaitkan dengan kasus Vina, terus ramai di media sosial terutama, ada yang mendatangi Kang Peggy Cianjur atau menanya-nanya seputar kasus tersebut atau seperti apa, Kang? Sempat ada emang. Ada yang nyari konten. Emang benar ada. Sempat ada. Ada yang nanya-nanya. Ya Peggy jawab seadanya aja. Emang benar Peggy nggak tahu. Nggak tahu sama sekali masalah ini. Sampai akhirnya datang Kang Dedi Mulyadi memfasilitasi tes DNA. Itu gimana sih, Kang? Maksudnya apakah dari Kang Peggy sendiri terusik ketika ada berita, wah saya nggak bisa nih kayak gini gitu, saya nggak bisa dituding seperti ini, atau seperti apa? Iya emang benar, Peggy emang merasa gak nyaman lah. Mau kemana-mana kan susah, apalagi lihat orang tua udah kayak gini ya, udah viral kayak gini, disangkanya kan orang-orang benar Peggy itu terkait masalah ini. Padahal emang sama sekali gak tahu, kasihan orang tua kerja jadi diberhentiin, itu kan. Tapi ada keterlibatan dengan geng motor, maaf saya tanya. Emang iya, Peggy benar-benar anggota Monreker. Ketua geng ya, motor. Monreker. Korwil Pacet. Bukan Cirebon. Bukan Cirebon, tapi ada keterkaitan antara Kang Peggy Cianjur dengan geng motor yang dimaksud gitu. Ya, emang ada. Oke. Nih adiknya nih. Nih adiknya sini. Coba mirip sini. Ya, sini. Oh, boleh itu adiknya. Biar ini wajahnya menurut para pemirsa, para penonton. Ini sini kamu di jalan ke sana. Biar kamu nggak usah. Iya, berdiri aja situ. Berdiri aja, sok. Ya. Nah, ini mirip nih. Ya, ini rada bager. Oh, sini Kang, sini Kang. Nih, coba kamu ngerendeng pipinya. Sok ngerendeng. Nih, kamu mirip nggak? Mirip.
sekilas mirip nih dengan Peggy sebelumnya gitu. Iya, ini itu tah. Nah, ini lo pada arti penting. Iya. Tapi tahu Peggy Setiawan di Cirebon bebas. Udah tahu. Bagaimana menurut Ya Kang kalau Peggy? ya alhamdulillah lah. Ya kalau emang dia nggak bersalah ya harus bebas. Nggak bersalah harus bebas. Bebas. Kalau misalnya nanti kan sekarang Peggy Setiawan di Cirebon bebas. Sekarang Peggy dia Cianjur dicari untuk jadi pelaku, diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Itu sebenarnya gimana itu? Pandangan. Gimana? Ya pandangan tiba-tiba sekarang ke Kang Peggy gitu, menuding bahwa Kang Peggy lah pelakunya sebenarnya. Ya, Setelah kalau- Peggy yang lain ini tidak terbukti. Nah, ya kalau memang terbukti ya Peggy siap. Mau Peggy dihukum siap. apa aja siap. Siap. Kalau memang benar terbukti kalau Peggy benar Ada buktinya. ada bukti ada sangkut Ada paut bukti. ke masalah ini. Artinya Peggy siap. memang secara pribadi memang saya tidak. Emang tidak. Oh, Artinya kalau ada bukti, ada petunjuk, ada arah menuju Peggy, Peggy siap nggak diperiksa? Siap. Nggak usah diperiksa, saya sama bawa sama saya sekarang. Dia terakhir nih pembunuhnya, gitu loh. Kan gitu-gitu aja, Iya, kan betul, relax. betul, betul. Kalau orang salah nggak akan begini, Pak. betul Kang Deddy, betul Kang Deddy. Artinya memang bisa dibilang dugaan tersebut terbantahkan. Iya, terbantahkan gini loh, logikanya. 7 terpidana hari ini mendekam penjara seumur hidup, menurut saya terindikasi karena fitnah. Peggy Setiawan hari ini bebas itu karena fitnah. Saka Tata karena fitnah. Jangan lagi ada fitnah baru. Artinya keterangan palsu ada kaitannya dengan tudingan-tudingan ini? Iya ginilah, kan saya berulang-ulang ngomong bahwa proses BAP yang dilakukan itu adalah proses BAP yang terindikasi sesat. Orang dipaksa mengaku dengan siksaan. Kemudian yang memberi keterangan dari terpidana namanya Sudirman. Lulus SD umurnya 17 tahun, udahlah. Apakah seorang yang lulus SD umur 17 tahun layak nggak kesaksiannya? Kalau Sudirman nyebut 70 nama, apa tidak repot? Nah sehingga saya mengatakan abaikan DPO ini. Karena apa? Karena kita akan berkutat pada nama Peggy, pada nama Andi, pada nama Dani. Siapa tahu pembunuhnya bukan Peggy, bukan Andi, bukan Dani. Siapa tahu pembunuhnya namanya misalnya Fir'aun misalnya gitu loh. Artinya Kang Deddy meragukan nama Peggy sebagai pelaku di. Loh karena ini produk Sudirman, saya ragu. Karena gini, kalau kita percaya pada 3 DPO, maka kita percaya pada 7 terpidana. Maka kita percaya pada Saka Tata. Berarti kita percaya terhadap BAP. Berarti kita percaya pada Ibtu Rudiana. Gitu loh. Nah, bagaimana kalau ini ingin bisa ditemukan apabila ada pembunuhan itu, ingin ditemukan pembunuh yang sebenarnya, abaikan ini, Mabes Polri lakukan penyelidikan ulang dari awal. Dari awal Dari awal. untuk membongkar Ini. Lakukan penyelidikan ulang. Nolkan, nanti bisa ketemu. Gampang. Zaman sains. Coba saya semuanya bisa di. Buka HP Eki. Buka HP Pina. Ya, kita tahu jejak digitalnya Oh terutama. iya, tinggal dibuka. Zaman itu masih BBM dan SMS, tinggal dibuka. Saya mau ke orang tua Ah. dari Peggy Cianjur. Iya. Pak Cecep, setelah muncul tudingan ini, reaksi Pak Cecep bagaimana? Kaget Pak, kaget udah disangkut pautkan dengan Bupati Cirebon, udah disangkut pautkan saya selaku sopir Supir. pribadi, supir Pak Bupati, padahal nyupir nggak bisa. Sangat kaget Pak, sangat kaget. Makanya dengan ada pemberitaan ngelihat di HP, wah makin heboh we. Udah dikatakan saya punya villa lah di Cianjur, punya ini, punya itu, padahal bohong Pak. Jadi yang punya duit konten kreator yang menderita bapak. Ya, bohong gitu, nah, gitu. Bohong Ibu. gitu, Pak. Gimana Bu? Ibu kan katanya Kang Deddy sempat keluar dari pekerjaan akibat tudingan Peggy Cianjur. Iya benar. Ya semenjak kejadian anak aku kan, jadi orang-orang banyak ngomong katanya anak Lisna kayaknya gini. Pembunuh apa benar itu? Enggak lah.
nggak pernah kataku anak aku nggak pernah ke Cirebon, nggak pernah kemana-mana, dia ada di rumah. Ya sedih banget. Yang jelas gini, ibu yang melahirkannya. Mm-mm. Asli. Asli. Saya yang melahirkannya, orang Masa lain harus nggak ditunjukin tahu. di mana ada melahirkannya? Keluar dari mana? Sampai di keluar pekerjaan itu artinya gara-gara tudingan itu atau bagaimana, Bu? Ya malu. Banyak orang yang ngomong bener, katanya ini pelakunya, bener ini pelakunya. Jadi kan sayanya malu. Baik. Kang Dedi, Ya. tadi kan sudah terbantah dari Kang Dedi bilang bahwa dengan bukti DNA bahwa Peggy Cianjur ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan tudingan bahwa Peggy pelaku pembunuhan. Tudingan bahwa Peggy anaknya mantan Bupati Cirebon. Yang DNA untuk diduga. bukan untuk membantah pelaku. Oh, oke. DNA untuk membantah bahwa dia bukan anak Bupati Cirebon. yang dituding sebagai pelaku. Yang dituding sebagai pelaku. Kalau nyari kan anak Bupati Cirebon bukan hanya yang di Cianjur. Iya, betul. Kan di Cirebon juga banyak anak bupatinya. Iya. Kenapa ke sini? Iya. Nah, Kang Dedi melihat itu nih, Kang. Setelah satu Peggy bebas, Setiawan, saat ini Peggy Cianjur sebagai tertuding. Kemudian ketika ada munculnya nama Peggy lainnya, bagaimana Kang Dedi merespon? Iya, saya katakan ini kan berbahaya, Pak. Kalau semua orang mencari nama Peggy. Gitu kan? Kalau ternyata kebetulan nanti ada namanya Peggy Perong, terus mau ditangkap. Misalnya, nanti ada Peggy Perong misalnya orang Bandung Barat. Terus kemudian, oh ini Peggy Perong lagi bersembunyi di Bandung Barat. Kan bahaya, Pak. Menurut saya, letakkan kasus ini secara benar. Kalau ini memang pembunuhan dan pemerkosaan, belum tentu pelakunya bernama Peggy. Belum tentu bernama Andi. Belum tentu bernama Dani. Bisa jadi namanya yang lain. Jadi jangan sibuk mencari nama itu. Jangan-jangan ini adalah skenario penyesatan agar kita tersesat dalam pencarian siapa pelaku. Kan harus hati-hati. Saya kan sedikit-sedikit belajar ilmu yang seperti itu dulu di kuliah. Nah, jadi jangan sampai orang ribut aja nyari nama Peggy, nyari nama Dani, nyari nama Andi. Tahu-taunya misalnya nama pembunuhnya Dono misalnya. Iya kan? Gitu loh. Jadi makanya letakkan pada aspek sains, rentakan pada pemeriksaan yang objektif. Cari siapa pembunuh yang sebenarnya. Mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau itu pembunuhan. Jangan sampai kasusnya bukan pembunuhan dipaksa harus menjadi pembunuhan. Kan berbahaya juga. Ada keraguan ke arah sana ya, Kang? Ya, kita ini kan belum yakin. Ya kan? Karena lihat dari aspek-aspek sains juga kan masih 50-50. Saya nanya ke dokter Reja kan, apakah kasus ini apa? Dia 50-50 kok. Itu ahlinya bilang 50-50, tidak 70% ini adalah pembunuhan. Tidak, 50-50. Ya sudah kalau 50-50, sok para pakar berkumpul. Mabes Polri punya seluruh kelengkapan. Mudah banget kalau menurut saya ya. Satu, membuktikan pelaku yang dipidana itu pelaku atau bukan. Mereka pakai HP. HP-nya disita oleh negara melalui pengadilan dan kejaksaan dan kepolisian awal yang menyita. Tinggal dicasin, buka. Kang Dedi sebagai penutup, Kang Peggy sebagai penutup. Kang Peggy ada pesan apa terkait kasus Vina, terutama saat ini kan yang banyak disorot adalah salah tangkap ya. Korban salah tangkap sudah terjadi dan sekarang alhamdulillah sudah bebas. Bagaimana Kang Peggy melihat itu? Ya kalau Peggy ya tanggapan Peggy mah, harapan Peggy mah ya supaya kasus ini benar-benar cepat selesai lah. Kalau emang benar ada pelakunya ya cepat-cepat ketangkap pelaku sebenarnya. Jangan sampai ada korban salah tangkap lagi, jangan sampai ada korban cocok logi lagi. Jangan sampai ada korban Cocok logi. Terutama nama Peggy. Iya. Soalnya kan banyak nama Peggy, bukan cuma Peggy yang di Cianjur, bukan cuma Peggy yang di Cirebon, pasti ada lagi lah nama Peggy yang lain. Ini ini bapaknya Peggy juga sini, bapaknya Peggy. Biar jelas ini, Kompas lengkap komprehensif. Ini bapaknya Peggy, saya bukan hanya membantu Gitu kan? sana. Saya bukan hanya membantu Peggy Setiawan yang di Cianjur, saya juga membantu Peggy Setiawan yang di Cirebon. Ini bapaknya saya siapin pengacara karena dia waktu itu diselidiki kasus
manipulasi data kependudukan dengan mencantumkan nama Rudi ditambah menjadi AS Rudi. Kan persepsi awalnya itu untuk melakukan mengelabui untuk melindungi anaknya, padahal untuk kawin. Ini saya jagain nih dari awal saya bertemu, saya jagain sampai bebas, sampai sekarang jadi saudara. Ini Peggy juga bapaknya, apa mau dicari lagi Peggy yang lain? Dan kebetulan kuli bangunan semua ini peristiwa tahun ini adalah peristiwa apesnya kuli bangunan. Ini kuli bangunan, Peggy kuli bangunan, yang ditangkap di penjara seumur hidup kuli bangunan. Oke, Kang Deddy, closing statement. Kenapa harus menuding rakyat kecil, terutama kuli bangunan? Karena ternyata dua-duanya ini kuli bangunan. Karena rakyat kecil tidak punya akses terhadap pembelaan, rakyat kecil tidak bisa membayar pengacara mahal. Rakyat kecil akan melakukan perlawanan hukum manakala ada tindakan-tindakan yang merugikan dirinya. Karena rakyat kecil tidak bisa melakukan perlawanan kalau tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak viral. Gitu loh. No viral, selalu menjadi korban tuh rakyat kecil lah. No viral, no justice. No viral, no justice. Gitu. Untung aja viral Peggy Setiawan. Kalau nggak viral, belum tentu juga. Sama halnya dengan Peggy Cianjur. Iya, untung aja viral. Gitu loh. Sehingga saya cepet membentengi. Jadi kan tuduhannya Kang Deddy kok membantu mantan Bupati Cirebon. Ngapain saya bantu orang-orang yang berkecukupan? Saya bantu bapaknya yang kuli bangunan. Baik Kang Deddy, baik Kang Peggy. Oke. Kang Rudi, terima kasih sudah bersama Kompas TV wawancara singkat ini. Semoga yang sedang diproses saat ini oleh Kang Deddy dan Kang Peggy Cianjur berjalan dengan lancar. Yang paling utama pesannya adalah saatnya negara hadir melindungi rakyat yang paling rendah statanya di Indonesia. Setiap kesulitan negara harus hadir untuk mendampingi mereka. Jangan selalu rakyat kecil menjadi korban dalam setiap peristiwa. Terima kasih Kang. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.